Halo anak-anak, kita akan mempelajari tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Ini merupakan bab terakhir kita pada pembelajaran di semester ini. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita akan mengetahui terlebih dahulu makna persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan gabungan beberapa bagian yang menjadi perkumpulan, misalnya perkumpulan suku Dayak, perkumpulan suku Batak. Sedangkan kesatuan merupakan gabungan dari beberapa perkumpulan bersifat tunggal, satu, dan sebuah hasil. Ini berbicara tentang perkumpulan suku, perkumpulan bahasa, perkumpulan antar agama, perkumpulan antar golongan. Dapat diilustrasikan seperti sebuah telur. Misalnya, kuning telur merupakan persatuan, sedangkan putih telur merupakan kesatuan. Jika kita kaitkan dalam kerangka NKRI, daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI, dengan persatuan dan kesatuan, maka dapat kita simpulkan bahwa NKRI tidak akan ada tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Sebelum kita memahami arti dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal, kita akan mengetahui dua topik besar yang akan membawa kita pada pengertian tersebut. Yang pertama, perjuangan menuju NKRI. Ini berbicara tentang perjuangan dari beberapa tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Ini berbicara tentang potensi ciri-ciri suatu daerah dalam kerangka NKRI. Yang pertama, kita akan membahas perjuangan menuju NKRI. Perjuangan bermula dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Perjuangan ini tentu masih bersifat kedaerahan, ya namanya juga dari berbagai daerah. Perjuangan dari berbagai daerah membawa pada berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang tidak bersifat kedaerahan, sehingga mampu merangkum dari berbagai daerah. Organisasi Budi Utomo sendiri berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang diperingati sebagai hari lahirnya kebangkitan nasional. Lahirnya Budi Utomo membawa kita kepada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa di mana bangsa Indonesia memproklamirkan identitas bangsanya sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita peringati hingga sampai hari ini. Lahirnya Sumpah Pemuda membawa pada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat sehari sebelum peristiwa proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa di mana Soekarno dan Muhammad Hatta diculik dan dibawa di Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan ini dilakukan oleh kaum muda, di mana kaum muda meminta Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan tanpa melalui PKI, karena kaum muda beranggapan bahwa PPKI merupakan organisasi bentukan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok membawa kita pada proklamasi kemerdekaan, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia yang bisa kita rasakan hingga sampai saat ini. Yang kedua, kita akan membahas karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Yang pertama yaitu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah berbicara tentang pemimpin pribadi, setiap kebijakan dan peraturan yang ada di dalam daerah tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik fisik, berbicara tentang potensi, keunggulan, dan kekayaan alam yang ada di dalam daerah tersebut, misalnya hewan-hewannya, tumbuhannya, bahkan hasil tambak yang ada dalam daerah tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu karakter sosial, budaya, berbicara tentang adat istiadat, suku, dan budaya yang masih terpelihara dalam suatu masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama, setiap daerah harus memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Maksudnya di sini adalah jika kita memaknai persatuan dan kesatuan itu sendiri, maka dalam suatu wilayah akan selalu tercipta yang namanya kerukunan. Yang kedua, tujuan masyarakat Indonesia menciptakan kemakmuran bersama. Setelah kita mengetahui tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri yaitu menciptakan kemakmuran bersama, maka kita mengakui bahwa sumber daya
di Indonesia merupakan milik negara dan digunakan untuk kemakmuran bersama. Hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Selain itu, tiap warga negara memperoleh hak dan kedudukan yang sama, jadi tidak ada yang namanya pembedaan. Berikut ini merupakan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Kalian diminta untuk membuat laporan mengenai karakteristik daerah tempat tinggal di mana kalian berada sekarang ini dengan mengacu pada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara atau kebijakan pemerintah daerah kalian atau desa kalian dalam menghadapi pandemi COVID-19? Yang kedua, identifikasi sumber daya alam yang ada di daerah atau desamu yang bermanfaat sebagai sumber penghidupan setempat. Yang ketiga, analisislah adat atau kebudayaan yang masih terpelihara hingga saat ini dan mengapa hal tersebut masih terpelihara. Laporan ini kalian buat dalam bentuk tulisan, dalam satu kertas kalian foto dan kalian kirimkan kepada ibu. Setelah itu, tugas yang kedua, kalian diminta untuk membuat poster dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam lingkup di rumah, asrama, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kalian bisa memilih salah satu. Rubrik penilaiannya yaitu ibu akan menilai isi dari poster itu apakah terkait dengan pembelajaran kita. Setelah itu ibu akan menilai kerapian dan kebersihan dari poster kalian. Dan yang terakhir, ibu akan melihat apakah poster kalian itu menarik sehingga mampu mengajak setiap orang untuk mengikuti instruksi dari kalian. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih.